hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, di mana pada satu kasus terjadi beberapa kali transformasi geometri. Mari kita bahas. Kita ke masalah pertama, ini ada satu titik, yaitu min 1,5 akan ditransformasi oleh matriks min 4, 3, 2, min 1. Dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Pertama, kita proses dulu transformasi oleh matriks min 4, 3, 2, min 1 ya. Artinya kita kalikan saja titik min 1,5 nya dengan matriks min 4, 3, 2, min 1. Nanti jadinya hasilnya 19 dan min 7. Nah, ini adalah X-aksen nya 19 dan Y aksennya adalah min 7. Ini kita lanjut dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Artinya nanti bayangannya pakai double aksen ya, yaitu X double aksen dan Y double aksen. Karena terhadap garis Y sama dengan min X refleksinya, maka matriks transformasinya adalah 0, min 1, min 1, 0. Kita ganti aja X aksen Y aksennya dengan yang tadi ya, yang 19 dan min 7. Jadinya begini, terus kita kalikan, hasilnya akan menjadi 7 dan min 19. Sehingga bayangan titik T nya setelah mengalami transformasi oleh matriks min 4, 3, 2, min 1 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah 7, min 19. Lanjut ke soal 2, ini ada satu titik min 3,4. Nah, ia merupakan hasil pencerminan dari garis Y sama dengan X dan juga rotasi dengan pusatnya di titik asal yaitu 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, yang ditanya adalah titik awalnya ya, sebelum mengalami transformasi. Kita misalkan dulu titik awalnya itu dengan AB ya, karena kita tidak tahu. Lalu tadi kan mengalami transformasi pertama terhadap garis Y sama dengan X. Berarti pakai rumusnya ini ya. Matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Kalikan dengan AB nanti dapat hasilnya adalah BA. Lalu kita transformasi dengan transform yang kedua yaitu rotasi. Jadi karena tadi rotasinya sebesar 90 derajat searah jarum jam, berarti jadinya minus ya. Nah, matriks yang minus 90 derajat adalah 0, 1, min 1, 0. Tadi dapat X aksen Y aksennya dari transformasi yang pertama adalah BA ya. Kita tulis BA di sini. Yang kita cari adalah X double aksen dan Y double aksen. Maka kita kalikan saja matriks ini. Dapatnya nanti A min B. Nah, A min B ini adalah min 3,4 kan? Karena hasil akhirnya adalah min 3,4. Berarti kita bisa bilang bahwa A sama dengan min 3 dan min B sama dengan 4. Atau B nya kita buat positif ya, jadi B sama dengan min 4. Minusnya kita pindah ke 4. Sehingga titik awal A, B nya yang kita misalkan tadi, A nya adalah min 3, B nya adalah min 4. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Ini ada kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 akan mengalami dilatasi dengan pusat 0,1 dan faktor skala 3. Lalu kita translasi sejauh 2 satuan ke kiri. Yang ditanya persamaan bayangan kurvanya. Kita proses dulu dengan dilatasi pusatnya 0,1 berarti A nya 0, B nya 1 dan K nya 3. Kita tulis dulu rumusnya untuk dilatasi dengan pusat A, B. Kita masukkan nilainya ya. K nya adalah 3. B nya itu 0 dan 1. Kita proses nanti dapat X aksennya 3X dan Y aksennya adalah 3Y min 2. Lanjut ke transformasi yang kedua yaitu translasi sejauh 2 satuan ke kiri. Maksudnya berarti ke kiri ya, berarti X nya ya yang bergeser sejauh 2 karena ke kiri jadi minus 2. Berarti A nya min 2, B nya 0. Kita tulis di rumus translasinya seperti ini. Kita ganti X aksen Y aksennya dari yang pertama tadi yaitu 3X dan 3Y min 2. Kita proses ini yang 3X dan plus 2 jadi 3X min 2, 3Y min 2 sama 0 jadi 3Y min 2. Dapatlah hasil transformasi yang kedua yaitu X double aksen sama dengan 3X min 2 dan Y double aksen sama dengan 3Y min 2.
Kita lanjutkan, tadi sudah dapat X double aksennya itu 3x-2, Y double aksennya juga 3Y-2. Kita proses untuk mendapatkan X dan Y-nya ya, karena tadi kan bentuknya kurva, tidak ada X, Y-nya. Kita cari dulu X-nya. X-nya dari ini, X double aksen sama dengan 3x-2. Min 2-nya kita pindah ke kiri, jadinya plus 2, dapatlah X-nya ya, yaitu X double aksen plus 2 per 3. Begitu juga dengan Y-nya, kita cari juga. Berarti Y double aksennya sama dengan 3Y-2, min 2-nya pindah ke kiri, jadi Y double aksen plus 2, 3-nya juga pindah, jadi Y-nya dapat Y double aksen plus 2 per 3. Nah, kalau sudah, kita tulis lagi rumus kurvanya tadi, Y sama dengan X kuadrat min 1. Y-nya kita ganti dengan Y double aksen plus 2 per 3 ini ya. Dan X-nya kita ganti dengan X double aksen plus 2 per 3. Nih, lalu kita proses seperti yang kemarin dilatasi ya. Akan kita dapatkan, nah prosesnya agak berbeda di sini. Kalau kemarin kan kita pindah X double X plus 2 kuadrat per 3 kuadratnya ke kiri ya. Ini kita coba cara lain. Kita samakan yang X kuadrat, X plus 2 kuadrat per 3 kuadrat dan min satunya. Ini berarti satunya gimana caranya juga dapat bentuknya seperti per 9 ya, karena di sini per 9. Satu adalah sama saja dengan 9 per 9 ya. Jadi ini bisa kita gabung, jadinya X double aksen kuadrat min 4 double aksen plus 4 min 9 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadinya min 5. Lalu 9-nya bisa kita pindah ke kiri ya, jadinya dikali. Nah, 9 bagi 3 kan 3. Nah, dapatlah seperti ini ya, lebih sederhana hasilnya. Kalau sudah ya kita jabarkan, 3 kali Y double aksen adalah 3Y double aksen, dan 3 kali 2 adalah 6. Nah, 6 ini bisa kita pindah ke kiri ya, gabung dengan min 5, jadinya min 5 min 6. Dapatlah nanti 3Y double aksen sama dengan X double aksen kuadrat min 4X double aksen min 11. Nah, inilah hasilnya bayangan kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 1 adalah 3Y min X kuadrat min 4X min 11. Lanjut di contoh soal 4, ini ada satu segi 4 mengalami transformasi matriks 2, 1, 4, 3. Kemudian kita dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 3. Maka luas segi 4-nya berapa? Nah, ini segi 4-nya tidak ada fungsinya ya. Hanya diceritakan ia sudah mengalami transformasi matriks 2, 1, 4, 3. Gitu. Jadi ya kita tinggal kalikan saja yang transformasi matriks hasilnya tadi yang pertama yaitu 2143 dengan dilatasinya yaitu di faktor skala 3, berarti 3003. Langsung kali dengan 2143 hasilnya 63 12 9. Nah, ini ada rumus baru ya, kalau kalian cari luas gambar yang sudah didilatasi, itu rumusnya adalah nilai mutlak dari determinan matriks hasil transformasinya dengan dilatasi tadi dikali luas awal ya. Nah, ini nilai mutlak ini maksudnya adalah supaya nilai determinan matriksnya itu selalu positif gitu. Karena kan kalau ukuran luas atau ukuran panjang itu selalu positif ya, tidak boleh negatif. Kita cari determinannya kan rumusnya AD min BC ya, berarti 6 kali 9 dikurang 12 kali 3. Dapatnya 54 min 36. Kita nilai mutlakan nanti hasilnya 18. Maka dapatlah kesimpulan hasilnya luas segi 4 tersebut akan menjadi 18 kali luas semula. Nah, ini ya nilai mutlaknya tidak terlalu berpengaruh karena hasilnya memang sudah positif ya. Tapi kalau misalnya 36 kurang 54 kan hasilnya negatif tuh, makanya perlu nilai mutlak supaya hasilnya positif gitu. Sekian pembelajaran tentang transformasi geometri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang trigonometri. See you next time.